Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurfadzilah dengan NPM 20310110554, kelas manajemen 4, semester 3. Di sini saya akan membahas materi akuntansi biaya tentang perbedaan pencatatan full costing dan variable costing. Definisi full costing dan variable costing. Definisi full costing sendiri suatu metode dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi akan dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Biaya-biaya dalam full costing meliputi biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi. Kemudian ada definisi variable costing. Variable costing sendiri suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk, yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Biaya-biaya dalam variable costing yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya pokok produksi. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan full costing dan variable costing. Perbedaan full costing dan variable costing yang pertama ada perhitungan harga pokok produksi yang berbeda, yaitu agar bisa menghitung harga pokok produksi yang terdapat di dalam suatu perusahaan, maka perbedaan yang paling menonjol dari keduanya adalah pada metode full costing lebih banyak menggunakan beban overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan pada metode variable costing di dalamnya hanya menghitung beban overhead variabel saja. Beban dari overhead pabrik ini adalah biaya produksi yang tidak termasuk biaya bahan baku dan juga beban SDM langsung. Sedangkan beban overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun ada perubahan di dalam volume produksi. Contoh dari beban overhead pabrik tetap ini adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa membeli alat baru. Sementara itu, beban overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang terus berubah sebanding dengan volume aktivitasnya. Salah satu contoh sederhana dari beban overhead pabrik adalah beban untuk mengemas produk. Kemudian ada laporan keuangan pada laporan laba rugi. Jika menggunakan metode full costing, maka biaya overhead akan dilaporkan di dalam laporan keuangan bila produk tersebut memang sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing yang baik, terjual atau tidaknya suatu produk akan tetap dilaporkan di dalam laporan keuangan sehingga jumlah pendapatan perusahaan pun akan tetap berkurang. Kemudian ada biaya per periode. Di dalam metode full costing, biaya yang terdapat pada per periode akan dinilai sebagai biaya yang tidak berkaitan dengan biaya produksi tapi tetap akan mengurangi laba perusahaan. Biaya periode yang ada variabel costing ini akan ikut dibebankan di dalam produk. Perbedaan perhitungan full costing dan variable costing. Perhitungan full costing pada ilmu akuntansi, biaya dalam metode full costing adalah semua biaya yang telah dikeluarkan sebagai proses produksi. Perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead tetap, dan harga pokok produksi. Untuk mendapatkan harga pokok produksi, maka semua biaya harus dijumlahkan, di mana sebelumnya untuk mencari biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik variabel harus mengkalikan dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Dari perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan pelaporan keuangan yang terdiri dari pertama, harga penjualan, yang kedua, harga pokok produksi atau penjualan, yang ketiga, laba kotor, yang keempat, biaya pemasaran variabel, yang kelima, biaya pemasaran tetap, yang keenam, biaya administrasi dan umum variabel, yang ketujuh, biaya administrasi dan umum tetap, yang kedelapan, laba bersih. Laba kotor didapatkan dari menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok produksi atau penjualan.
Sedangkan untuk mendapatkan laba bersih diperoleh dari perhitungan selisih antara laba kotor yang telah didapatkan sebelumnya dengan jumlah total dari biaya pemasaran variabel yang telah dikalikan biaya-biaya di atas. Kemudian untuk perhitungan variable costing, untuk mendapatkan biaya pokok produksi dari variable costing adalah dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel yang telah dikalikan dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Selanjutnya, untuk laporan keuangan dari metode variable costing ini terdiri dari yang pertama ada harga penjualan, yang kedua biaya pemasaran variabel, yang ketiga biaya produksi variabel, yang keempat biaya administrasi dan umum variabel, yang kelima margin kontribusi, yang keenam biaya produksi tetap, yang ketujuh biaya administrasi dan umum variabel, yang kedelapan biaya pemasaran, yang kesembilan laba bersih. Di mana untuk mendapatkan margin kontribusi yaitu hasil penjualan yang telah dikalikan dengan jumlah unit produksi dengan cara menghitung selisihnya dengan biaya produksi variabel dan biaya pemasaran variabel yang telah dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian untuk mendapatkan laba bersih yaitu dengan menghitung selisih antara margin kontribusi dengan biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan full costing dan variable costing. Yang pertama, kita membahas keunggulan dan kelemahan dari variable costing. Keunggulan dari variable costing yang pertama, dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail atau komprehensif karena memiliki dua jenis biaya yaitu overhead tetap serta variabel. Yang kedua, memberikan penundaan biaya ke dalam beban biaya overhead apabila produk tersebut belum laku terjual di pasaran. Yang ketiga, jika beban biaya overhead untuk barang yang belum terjual, maka bisa dialihkan dengan cara mengurangi atau menambah harga pokok. Kemudian kelemahan dari full costing ada pertama, dalam metode ini harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar beberapa pun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Yang kedua, ada metode ini hanya sesuai digunakan untuk yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan variable costing. Keunggulan dari variable costing yang pertama, apabila Anda ingin mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek, maka metode ini cocok untuk bisnis Anda. Yang kedua, metode ini juga biasa dipakai dalam mengendalikan biaya. Karena variable costing bisa membagi biaya tetap yang terjadi dari dua golongan, yaitu discretionary committed fixed cost dan fixed cost. Bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus. Bahkan yang terpenting yaitu tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Kelemahan dari variable costing yang pertama, pemisahan yang dilakukan pada discretionary fixed cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Yang kedua, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Yang ketiga, metode ini tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Yang keempat, dalam metode ini, biaya variabel overhead tetap tidak akan dimasukkan sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Kemudian, kita masuk ke kesimpulannya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan dari metode full costing semua biaya produksi dihitungkan dalam harga pokok produksi. Akan tetapi ada biaya tetap yang belum dibebankan pada periode tersebut jika ada produk yang belum laku terjual. Karena di dalam produk tersebut terdapat biaya overhead tetap yang melekat. Sedangkan metode variable costing hanya memperhitungkan biaya-biaya yang produksi yang bersifat variabel dalam perhitungan harga pokok produksi, di mana biaya tetap dianggap sebagai period cost dan langsung dibebankan pada periode yang bersangkutan. Untuk penyajian laporan keuangan terkait laba rugi, untuk metode full costing sendiri, biaya overhead tetap yang dilaporkan dalam laporan laba rugi hanya biaya overhead tetap produk yang telah terjual saja pada periode tersebut. Sedangkan untuk variable costing, seluruh biaya overhead tetap yang terjadi dalam periode tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi periode tersebut sehingga akan mengurangi pendapatan pada periode tersebut.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam PowerPoint ataupun dalam penyampaian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.